Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila tariqihil mustaqim wa wafaqqana ila sabilihis salim. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ghurratil muhajjirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini ila habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa beberapa jam ke depan, kurang lebih 5 jam ke depan, kita akan masuk pada tahun baru 2026, meninggalkan tahun 2025 yang begitu banyak kesan, baik itu yang menyenangkan ataupun yang memilukan. Yang terbaru, bagaimana negara kita dilanda musibah yang luar biasa besar di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir bandang yang qadarullah sampai saat ini masih mengisolasi saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat tersebut. Tentunya ini semua menjadi pelajaran ataupun ibrah bagi kita semuanya, agar senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga memanjatkan syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk senantiasa menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, serta apa yang Allah larang kita tinggalkan, wabil khusus terkait dengan muamalah duniawiyah. Karena kita tahu berbicara mengenai muamalah duniawiyah ini, ada 4 prinsip yang melandasinya, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, yang namanya muamalah duniawiyah itu prinsipnya adalah urusan dunia, maka hakikatnya pada dasarnya adalah boleh, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalilu ala khilafihi, atau dalam konteks yang lainnya, al aslu fil uqudi wal muamalati as-sihhah hatta yakumud dalil
ala butlanihi wa hurmihi. Artinya asal hukum dari setiap transaksi muamalah duniawiyah itu boleh sah, halal hukumnya sampai ada dalil yang mengharamkannya ataupun membatalkan kehalalan tersebut. Kita berbicara jual beli, maka hakikatnya adalah halal selama itu tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kemarin kita bahas terakhir terkait dengan perwakilan. Saya mewakili misalnya saudara saya untuk mengerjakan suatu tugas. Selama saya dalam hal ini sanggup untuk melaksanakan, lalu saya memiliki kecakapan hukum atau ahliyatul ada, seperti saya berakal, kemudian saya dalam hal ini balik menurut mazhab Syafi'i. Kalaupun misalnya belum balik tapi itu adalah tamyiz, kemudian saya tidak dalam masa mahjur atau tidak dicekal, maka saya sah mewakili siapapun termasuk saudara saya tadi. Tapi dalam hal ini ketika misalnya kondisinya saya belum balik, tetapi saya sudah bisa tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, bagaimana transaksinya, khususnya wakalahnya atau perwakilannya. Para ulama membagi 3 hal. Kalau perwakilannya itu lebih potensi untuk menimbulkan keuntungan seperti menerima hibah, hadiah, maka itu sah boleh. Yang kedua, kalau potensi kerugiannya lebih besar seperti memberikan hibah, memberikan hadiah, memberikan wakaf, maka itu tidak sah atau batal akadnya, perwakilannya. Tapi kalau misalnya antara potensi kerugian dan keuntungannya masih kemungkinan 50-50, masih berimbang, maka itu dikembalikan kepada wali saya. Artinya kalau saya punya orang tua, maka dikembalikan kepada orang tua saya. Kalau saya tidak punya orang tua, maka siapa yang mengasuhnya? Anggap misalnya saya seorang yatim piatu, Pak. Maka transaksi akad muamalah saya termasuk di dalamnya wakalah ketika saya belum tamyiz diserahkan kepada wali saya. Siapa? Misalnya pengasuh yayasan atau pengasuh anak yatimnya. Karena kan sekarang banyak, Pak, lembaga-lembaga yatim, yayasan-yayasan yatim gitu kan, ya. Nah, cuman di sini hati-hati ya, kalau berbicara masalah perwalian anak-anak yatim harus dipastikan memang anak ini tidak punya wali. Artinya tidak punya orang tua, baik itu meninggal dunia atau memang orang tuanya ini sudah memberikan perwalian kepada yang ditunjuk. Jangan sampai misalnya kita sebut anak yatim, orang tuanya masih ada, ayah ibunya masih kerja, tapi karena butuh uang disebutlah anak yatim. Artinya jadi objek bisnis namanya peryatiman ini. Ya. Nah, kembali lagi kepada konteks muamalah duniawiyah, sekali lagi kalau misalnya masih tamyiz, maka yang dilihat potensinya apakah untung, apakah rugi, ataukah memang masih berimbang. Berbicara mengenai muamalah duniawiyah, yang kedua prinsipnya adalah yang namanya muamalah duniawiyah itu harus berdasarkan pada asas suka sama suka atau antaradin, sebagaimana Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jangan kalian makan harta sebagian kalian
kecuali atas dasar perniagaan bermuamalah di mana landasannya adalah saling ridho satu sama lain. Makanya kalau tidak ridho sebetulnya tidak sah. Kalau misalnya kita jual beli tapi ada unsur paksaan, sederhananya itu tidak sah. Lalu bagaimana kalau misalnya tetap dipaksakan? Sebetulnya orang yang menerima keuntungan itulah yang siap-siap menanggung akibatnya. Misalnya Bapak misalnya sebagai seorang pemilik barang. Satu sisi ada yang mau membeli barang tersebut, ya, anggaplah misalnya mobil. Lalu datanglah si calon pembeli ini, Pak, jual Pak, kalau Bapak tidak jual mobil ini, saya akan sakiti anak istri Bapak. Nah, itu kan sudah ada unsur ancaman, ada unsur paksaan, ikrah. Walaupun ikrahnya ghair mulji atau yang masih bisa dihindari, tapi tetap ada ikrah, sebetulnya itu hakikatnya jual belinya tidak sah. Karena tidak ada antaradin, yang satu ada unsur paksaannya. Lalu bagaimana kalau Ustadz saya terpaksa karena saya ada ancaman tersebut, akhirnya saya menjual mobil saya. Nah, yang mendapat keuntungan artinya si pembeli itu siap-siap menanggung resikonya. Di dunia, tidak hanya di dunia, lebih fatal lagi di akhirat, Pak. Ya. Kenapa? Dunia itu kan bentar lagi kita tinggalkan, Pak. Tidak ada yang abadi di sini. Dunia ini paling 60-70 tahun kita tinggali, paling cakep mungkin 80 tahun. Kalaupun ada mungkin 100 tahun, itu pun sudah jarang. Setelah itu akhirat, ya sudah, itulah ladang keabadian kita. Makanya hati-hati. Ya. Transaksi harus berdasarkan suka sama suka, rela sama rela. Itu asas muamalah yang kedua. Yang ketiga, asasnya yang namanya adat itu bisa menjadi landasan hukum dalam muamalah duniawiyah. Tidak harus berbicara mengenai masalah nas Quran ataupun nas hadis saja, tetapi ketika ada suatu adat istiadat yang biasa berlaku, maka itu bisa menjadi dasar hukum. Contoh, adat istiadat di Indonesia ini menggunakan mata uang rupiah, maka ya sudah gunakan mata uang rupiah sebagai hukum kita yang berlaku. Jangan kita maksain pengen pakai dolar, atau misalnya pakai dirham, pakai dinar, uang emas, uang perak, memang belum berlaku. Tapi kan zaman Nabi, betul zaman Nabi dinar dirham. Tapi kita tarik konteksnya masa kini dan khusus di Indonesia, tidak berlaku dinar dirham. Yang berlaku adalah rupiah, maka yang berlaku adalah hukum adat. Walaupun dalam hal ini dinar dan dirham ada nas hadis yang mengatakan Nabi Muhammad, para sahabat menggunakan dinar dan dirham ketika bertransaksi. Tapi di Indonesia dalam konteks masa kini kita tetap menggunakan mata uang rupiah. Ya, tetap yang namanya adat itu menjadi landasan hukum dalam praktek muamalah duniawiyah. Nggak usah khawatir, Pak. Ya. Orang Arab misalnya, Pak, kalau Bapak misal pernah umroh, pernah haji, Pak, yang namanya jualan semangka itu, Pak, nyobain itu nggak harus beli. Sekali kita nyobain, segede gini, Pak, kenyang kita kan, nggak usah beli. Setelah itu kita mau kabur, nggak beli, nggak ada masalah orang Arab, Pak. Tapi kalau di Indonesia kita dibukain semangka, kemudian dikasih, nggak jadi beli, wah celurit di sini, Pak. Beli apa enggak? Kamu udah nyobain kan? Tapi kalau di Arab kan biasa saja, semangka dibelah, dikasih yang gede, nih sok cobain, kalau nggak manis silakan kembalikan. Adat di sana seperti itu. Adat di sini tidak bisa kita, di Arab kok saya nyoba suka-suka saya, mau ngambil berapa banyak, iya di Arab silakan aja beli ke Arab gitu kan, tiketnya aja 10 juta ke sana, bolak-balik 20 juta. Sama aja sekalian umroh, tambah 5 juta, 25 juta, selesai. Jadi jangan disamakan adat yang ada di Arab, transaksi tersebut, dengan adat yang ada di Indonesia. Itu, ya. Nah, jadi prinsipnya adalah al-adah muhakkamah, adat itu bisa menjadi landasan hukum dalam muamalah duniawiyah. Dan yang keempat,
yang namanya dalam praktek muamalah duniawi ini ad-darar yuzal, yang namanya kemadorotan, segala bentuk kemadorotan atau kerusakan yang mungkin timbul atau berpotensi timbul, maka harus dihilangkan, Mbak. Ya, makanya kita pernah membahas praktek-praktek, misalnya ya pernah saya sampaikan terkait dengan praktek ijaroh, sewa menyewa gitu kan, supaya tidak terjadi kemadorotan kepada salah satu pihak, maka potensi tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Dibuat akad. Bapak nyewa di sini berapa lama? Setahun. Oke. Kalau Bapak misalnya setahun, anggap misalnya setahun Bapak sewa 30 juta. Tapi kalau Bapak misalnya hanya baru di bawah 6 bulan misalnya, atau 6 bulan, anggaplah 6 bulan, maka saya kembalikan 50%. Ada akadnya. Kenapa? Saya khawatir 50% yang lain atau yang sisanya, karena Bapak tidak menggunakan manfaat daripada sewa rumah ini, saya menjadi makan sesuatu yang batil. Ya, atau mungkin dipotong biaya ini, biaya itu, bolehlah. Gitu kan? Nah, potensi-potensi seperti itu. Kenapa kalau misalnya kenapa kok enggak dibayar saja semuanya 30 juta? Dia mau sewanya misalnya 6 bulan kah? Mau selesai sampai 1 tahun kah? Tetap enggak usah dikembalikan. Betul, Pak, tapi ada yang merasa dirugikan. Siapa? Penyewanya. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan manfaat penuh, tapi kenapa saya harus bayar penuh? Itu kan pernah saya jelaskan. Makanya orang-orang yang memiliki kontrakan, sewa dan lain sebagainya, silahkanlah gitu kan. Kita harus berbesar hati, tidak hanya mengambil keuntungan duniawi, tapi ingatlah kita lebih menanam kebaikan untuk ukhrawi kita. Ya, jadi pada prinsipnya yang namanya akad muamalah itu harus menghilangkan sesuatu yang sifatnya berpotensi merugikan salah satu pihak. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, setelah kita tahu hal-hal tersebut, maka saya mengajak pada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri pribadi, yuk kita mulai coba istiqomah. Istiqomah itu sering kita doakan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita misalnya baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan padanan atau akar katanya masih sama, koma, istaqoma, gitu kan? Kemudian jadilah mustaqim. Artinya apa? Jalan atau petunjuk yang lurus. Sederhananya, kita tetap dalam keimanan kita, dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari itu. Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya terkait dengan istiqomah yang disambungkan dengan ayat yang tadi saya bacakan di muka, beliau berkata, yang namanya istiqomah itu kamu tetap dalam keimanan sepanjang hayat kamu dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Sayyidina Umar bin Khattab pernah naik ke atas mimbar lalu menjelaskan terkait dengan ayat ini yang berbicara istiqomah. Lalu beliau berkata, wallahi huwa ta'atu lillah, itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalian berubah-ubah seperti seekor serigala. Ya, artinya apa? Mengingatkan Sayyidina Umar, hati-hati. Ada istilah serigala berbulu domba. Mana yang kira-kiranya dia bisa mendapatkan keuntungan, dia pindah ke sana. Kalau ternyata tidak menguntungkan lagi, pindah lagi kepada yang cari lebih menguntungkan. Nah, itulah seperti seekor serigala, Pak. Itu sudah jauh-jauh hari Sayyidina Umar mengingatkan.
Orang istiqomah itu tetap, kalau memang ini suatu kebenaran, maka dia akan pegang teguh sampai kapanpun. Meskipun dia harus terkucilkan, meskipun dia harus terasingkan, dianggap aneh, dianggap tidak familiar, dianggap tidak bersosial dan lain sebagainya. Tapi ketika dia meneguhkan istiqomah, maka dalam hati dia sampai kapanpun benar tetaplah benar, meskipun yang menyuarakan hanya sedikit orang. Kebenaran bukan karena suara mayoritas, tapi kebenaran adalah karena Allah dan Rasulnya. Itu namanya istiqomah. Contoh yang paling masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah seorang ulama fikih dari 4 mazhab. Ya, Imam Hambali lah sering kita dengarnya ya. Yang Ahmad bin Hanbal ini hidup di sekitar abad kedua Hijriah. Ya, jadi memang semasa dengan Imam Syafi'i karena beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Qadarullah beliau ini hidup di masa dinasti Abbasiyah. Fitnah yang paling kejam pada saat itu adalah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpegang teguh bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah yang suci, yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipenjara, dicambuk, disiksa sampai kurang lebih ada riwayat 7 tahun, ada yang bilang 8 tahun lamanya, Pak. Apakah dia mengurangi istiqomah dia yang tetap menyatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah? Tidak, Pak. Di satu sisi banyak ulama yang sezamannya sudah mulai berpaling, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk tenggelam saat ini, tidak pernah terdengar di mana rimbanya. Tapi nama Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambalinya atau Hanabilahnya sampai hari kiamat akan terus terdengar dan akan terus diikuti oleh sebagian umat Islam di belahan dunia ini, Pak. Istiqomah, padahal dia cuma seorang pada saat itu mungkin, atau mungkin hanya beberapa orang saja yang istiqomah. Termasuk dalam hal fikih muamalah, Pak. Katakan yang memang itu halal ya halal, katakan. Kalau memang itu haram ya haram, Pak. Berat ya mohon maaf, ya namanya juga istiqomah, tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, Pak. Itu kan? Kecuali kalau istiqomahnya singkatan, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Itu yang mudah. Ustadz bukan takut, saya tawadu. Ya beda dikit aja, Pak. Hanya fleonase saja kok, dari takut menjadi tawadu, gitu kan? Tapi intinya adalah takut saja kalau di rumah. Ya kan? Makanya sering bapak-bapak itu senangnya kalau di luar dibandingkan di rumah, kan? Apalagi kalau pas malam tahun baru seperti sekarang ini, ya. Nah, ala kulihal, ya, terlepas dari itu semua, saya mengajak pada para bapak dan hadirin sekalian, marilah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata dalam ayat yang tadi saya sebutkan, surat Fussilat itu, Pak, luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat yang senantiasa mendampingi, Pak. Apa pesan dari Allah kepada para malaikat bagi orang yang istiqomah? Alla takhafu wa la tahzanu. Sebagian ulama seperti dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya, itu ketika mau meninggal dunia, Pak. Jadi malaikat itu nanti orang yang istiqomah itu akan didampingi malaikat menyampaikan, udah nggak usah takut. Takut untuk apa? Takut kamu ninggalkan keluarga, anak istrimu, nggak usah, Allah yang menjamin. Makanya orang yang beriman dan istiqomah tidak akan ribut urusan warisan, termasuk keluarganya nggak akan ribut urusan warisan, Pak. Udah ada yang menentukan. Tapi orang yang nggak bisa iman dan apalagi istiqomah, pasti keluarganya ribut urusan warisan. Bahkan ketika orang tuanya masih sakaratul maut sudah ribut, gimana hitungannya? Yang di Garut gimana, yang di Bandung, yang di Kerawang, waduh sudah hitung-hitung. Nah biasanya itu adalah orang-orang yang tidak bisa istiqomah. Karena sudah disampaikan, dah tenang, kata malaikat, tenang. Gak usah khawatir urusan masa depan anak dan istrimu, Allah yang menjamin. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Kenapa?
Karena kamu akan menghadapi kematian yang luar biasa indah. Makanya kan orang-orang yang beriman dan istiqomah itu ketika sakaratul maut tersenyum. Itu kan seperti melihat sesuatu yang luar biasa indah. Dan memang kalau kita lihat orang-orang di akhir hayatnya adalah husnul khotimah, Allah tampakkan nih kedudukanmu di surga kelak nih di hari akhir kelak kamu akan seperti ini. Makanya dia tersenyum. Ya. Nah kan tersenyum Pak. Banyak orang-orang yang meninggalnya dengan cara yang tersenyum. Kenapa? Karena sudah ditampakkan oleh Allah di mana posisinya. Jangan bersedih. Akhirnya apa? Dia tersenyum. Ya. Nah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkanlah kepada mereka orang-orang yang istiqomah tersebut akan surga-surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Artinya orang yang istiqomah termasuk dalam hal muamalah duniawiyah ini nggak usah khawatir Pak, rezeki sudah ada yang ngatur. Ah Ustadz, kalau nggak curang gimana? Saya untungnya kecil. Lebih baik saya jujur, saya benar, tidak berlaku curang, walaupun sedikit itu halal dan berkah bagi saya, keluarga saya, anak dan istri saya, daripada banyak tapi tidak pernah berkah, gitu kan? Hidup kaya tetapi seperti di neraka. Banyak kan kayak gitu Pak. Ya kenapa? Karena sibuk kita mengambil sesuatu yang sebetulnya bukan ranah kita, bukan hak kita. Harusnya 1 kilo dikurangin jadi setengah kilo, harganya sekian ribu dikurangin jadi sekian, dan lain sebagainya, oplos dan sebagainya lah pokoknya kan. Karena banyak praktek-prakteknya. Ada apa? Kita lihat banyak orang yang kaya, rumahnya luar biasa. Tapi kalau misalnya orang yang ketika kita masuk kok hawanya panas gitu kan. Ya, rumahnya sih nggak kurang-kurang 3 tingkat, kadang ada liftnya, tapi kok masuk kok kayak panas, AC di mana-mana, tapi tetap aja panas. Kenapa ya? Mungkin karena hartanya tidak halal, banyakannya, gitu kan? Ya, semakin biasanya semakin banyak dia, mungkin awal-awalnya cuma mencoba, tapi karena keenakan terus akhirnya tergoda dan akhirnya tidak bisa keluar kembali. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Makanya berbicara mengenai muamalah duniawiyah ini, saya hanya menyampaikan, ya, marilah kita banyak memperdalam ilmu terkait dengan muamalah ini, karena memang banyak sekali ya urusan-urusan bisnis, perdagangan atau transaksi-transaksi yang sifatnya duniawi, ya, itu yang mungkin masih belum kita paham atau mungkin yang masih dalam ranahnya abu-abu. Maka tidak usah khawatir, Bapak dan hadirin sekalian bisa melihat buku, baca buku, bertanya kepada orang-orang yang memang paham, kan? Lebih baik kita belajar sambil melaksanakan transaksi tersebut. Jangan sampai kita hanya diam saja, gitu kan? Ya, kita tidak mau bertanya, ya. Padahal banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa dibilang ya tadi harusnya halal, tetapi terkadang karena kita tidak tahu jadilah haram, atau sebaliknya, harusnya haram tapi karena tidak tahu ya ini jadi halal. Ya paling sederhana ya banyak sekarang apa Pak, pinjol misalnya kan, pinjaman online dengan bunga dan lain sebagainya. Pernah saya sampaikan pegadaian, pernah gitu kan, ya seolah seperti itu halal. Ada memang betul dalam Al-Quran, tapi ada ketentuannya bagaimana pegadaian yang betul itu, ya, sesuai dengan fikih muamalah, tidak sembarangan. Bagaimana pinjam meminjam itu sesuai yang betul, bagaimana bisnis syirkah itu sesuai dengan fikih muamalah. Jadi tidak sembarangan, gitu kan? Bukan berarti kita dalam hal ini fikih membatasi kita untuk bertransaksi bisnis, bukan, tapi mengatur supaya apa yang kita dapatkan itu memiliki kebaikan tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
di akhir tahun 2025 ini mungkin saya katakan banyaknya musibah yang melanda Indonesia ini, mungkin saya katakan banyak transaksi muamalah duniawiyah ini yang belum dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Punten saya katakan, mungkin ini teguran bagi kita semua. Mungkin masih banyak di luar sana orang yang mengurangi timbangan, orang yang melakukan penipuan. Ada lagi yang kemarin paling ramai itu oplos Pertamax dengan Pertalite. Ternyata tidak baru setahun 2 tahun Pak, sudah berjalannya 8 tahun lebih. Kerugiannya Masya Allah ribuan triliun, gitu kan? Belum lagi yang punya kebijakan di sana, misalnya emas antam diganti dengan yang palsu dan lain sebagainya. Ya kalau kita mah nggak bisa Pak, tapi itu kan yang pejabat-pejabat di atas sana. Ya mungkin ini teguran bagi kita semua, khususnya para pejabat pemangku kebijakan. Yuklah mari kita kembali lagi kepada transaksi fikih muamalah yang benar, yang halal. Jangan hanya mengambil keuntungan duniawi saja, karena kita harus tahu Allah berpesan wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Lihatlah untuk hari esok, yaitu hari akhir kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah, demikianlah kajian kita disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan memaafkan kita dalam bermuamalah sama kita. Dan juga tentunya apa yang disampaikan tadi mungkin ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan. Maka apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz, ini mengenai kalau jaminan untuk pinjam uang itu kita menjaminkan adalah misalnya tanah sawah misalnya Pak Ustadz. Tanah sawah itu dipinjamkan, kemudian apakah boleh kita kemudian menggunakan tanah itu untuk produksi? Misalnya padi ya, sawah itu padi. Nah, kebetulan yang menjaminkan yang meminjam uang tadi itu belum bisa nembus terus nih sampai sekian lama. Jadi seolah-olah sawah itu adalah miliknya yang meminjamkan uang. Nah, itu dari hasil produksi yang dia gunakan atau hasil produksi sawah yang dimanfaatkan itu bertahun-tahun sehingga sudah menutupi dari pinjaman tersebut atau uang yang dipinjamkan. Nah, ini apakah si peminjam uang tadi itu atas produksi padi yang dihasilkan dari sawah tersebut punya kewajiban untuk memberikan bagian dari padi tersebut kepada si pemilik sawah atau bagaimana Pak Ustadz? Atau memang ya si peminjam itu atau yang punya sawah tadi itu nunggu sampai dia punya uang baru bisa nebus. Kalau enggak punya uang ya susah juga, dia nggak nebus. Nah, padahal produksi padi jalan terus gitu. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya tanah, anggap tanah sawah, lalu kita ingin pinjam uang, itu kan dijaminkan kepada orang lain, itu kan gadai. Namanya gadai sawah tersebut. Yang namanya gadai atau menjaminkan barang itu tidak berarti pindah kepemilikan barang. Itu yang pertama Pak. Termasuk kepemilikannya itu tetap hasilnya itu hak milik si pemilik tanah. Sebagai sabda Nabi disampaikan, lahu ghurmuh wa alaihi ghunmuh. Kamu dapat untungnya tapi kamu juga menanggung biayanya. Artinya sawah tersebut tetap kewajiban si pemilik tanah untuk menanami dan juga merawat. Kalau ada biaya yang keluar maka dia harus keluarkan. Posisi yang memberi hutang, si kreditur tidak boleh menggarap sawah tersebut kecuali atas persetujuan
dengan si pemilik tanah atau pemilik sawah ini. Itu pun dalam konteks persetujuannya di mana akadnya akad baru yang tidak terikat dengan akad pinjam meminjam yang pertama. Misalnya saya bilang, Pak Haji, ini sawahnya saya garap, nanti hasilnya bagi 2, misalnya 60-40%. Nah, boleh Pak Haji. Maka di sini saya akan memberikan bagian 40% dari hasil sawah tersebut, dan kalau misalnya menguntungkan 40% itu boleh digunakan untuk alat pembayaran hutang Pak Haji ke saya. Faktanya sekarang ini banyak orang yang menerima gadai sawah, dia garap sawah, ternyata sawahnya punya orang lain, dia mengambil keuntungannya itu tidak diberikan kepada yang memiliki sawah atau tanah tadi. Dia makan sendiri, haram hukumnya. Ketambah lagi dia tidak bilang bahwa yang namanya hutangnya itu sudah berkurang. Harusnya itu berkurang sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Cuman ya itulah, banyak sekali maklar-maklar tanah yang tidak paham terkait dengan fikih muamalah. Dia punya tanah ya, tuan tanah Don Juan, akhirnya karena pengen keuntungan, pokoknya siapa yang mau pinjam uang kesinikan tanahnya saya garap, untungnya saya ambil, kamu sudah tetap bayar hutangnya. Makanya apa? Itu tidak adil dalam Islam, zolim namanya Pak, dan harta tersebut haram untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi, satu lagi, 6 menit lagi. Coba, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menyampaikan muamalah duniawiyah. Ya. Secara simpel saja, kira-kira muamalah duniawiyah ini seperti ngambil contoh yang jelas bank syariah dan bank konvensional. Kira-kira bank syariah itu nanti kedepannya itu dalam kecepatan lajunya itu bisa enggak kira-kira melewati bank konvensional? Contohnya saja, di antara kita itu masih banyak yang tidak memanfaatkan bank syariah, tapi justru bank konvensional yang sudah terbiasa seperti itu. Karena sudah dicanangkan, apalagi penduduk kita itu 90% muslim, tapi yang memakai jasa bank syariah itu mungkin cuma 10%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Pak Haji. Menarik ya. Jujur, kalau pendapat jujur saya pribadi, tidak mungkin bank syariah bisa melampaui bank konvensional dalam konteks saat ini, dalam konteks negara Indonesia. Ila yaumil qiyamah saya katakan. Kecuali kalau memang nanti diriset ulang, qadarullah nanti mungkin hari akhir ada Imam Mahdi, Nabi Isa, nah itu mungkin berbalik. Tapi sistem keuangannya pun saya yakin bukan perbankan seperti sekarang, tapi kembali kepada konsep keuangan tradisional, barter lah, emas, perak lah, dan sejenisnya. Itu saya bukan prediksi, tapi saya masih punya keyakinan berdasarkan literatur yang saya baca, suatu saat nanti semua perbankan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada perbankan konvensional, tidak ada perbankan syariah. Semua sistem keuangan itu kembali kepada prinsip tradisional. Barter sudah mulai bertebaran. Mata uang emas dan perak semakin banyak. Dan semuanya atas dasar prinsip muamalah tadi, suka sama suka, gitu kan? Ya, kemudian lagi dia menggunakan adat istiadat, kemudian lagi dia serta merta ternyata tidak merugikan salah satu pihak, dan tentunya semuanya atas dasar kehalalan. Bahkan saya yakin tidak ada bank kedepannya yang di masa yang akan datang, semua akan
sistem ekonomi atau sistem keuangan seluruh dunia akan runtuh dengan sendirinya. Seluruh dunia saya katakan. Bahkan dulu saya pernah prediksi mungkin bisa dibilang ke depannya 5 tahun atau mungkin kurang lebih 5-6 tahun ke depan mungkin di Indonesia ini tinggal tersisa 10 bank saja mungkin ya. Dan kedepannya mungkin 10 tahun lagi atau mungkin lebih mungkin tidak ada sama sekali bank. Mungkin hanya tersisa bank-bank yang sifatnya BUMN saja atau himbara saja. Tambah mungkin beberapa bank swasta yang sudah punya nama. Mungkin 5-6 tahun ke depan. Itu prediksi saya Pak Haji. Nah, kan? Ya. Dan kedepannya lagi ya tidak ada sistem perbankan. Sama semua tradisional. Serta tidak ada namanya GoPay kayak gitu kan, pakai QRIS dan lain sebagainya. Itu semuanya serba real, transaksi real ya. Emas ada, peraknya ada, fulusnya ada gitu kan, dan itu yang luar biasa qadarullah akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi sekali lagi kapan waktunya wallahu alam. Tapi kalau kita lihat negara-negara besar seperti Rusia, Cina, termasuk Amerika, semuanya sudah berlomba-lomba untuk menimbun emas dalam volume yang sangat besar. Sayang Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu. Emas yang ada di Freeport malah diambil oleh orang lain, oleh Amerika, oleh Cina dan sebagainya. Coba kalau Indonesia berpikir, saya punya emas cadangan terbesar di dunia di Papua sana. Berpikirnya harus suatu saat nanti akan menjadi mata uang masa depan. Indonesia jadi negara yang kaya mengalahkan Cina, Rusia, Amerika. Ya, wallahu a'lam bishawab.